Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Aufat Takia dari jurusan Peternakan kelas 3C NIM 2019 103 503 110 98. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pencernaan pada ayam. Nah, pencernaan pada ayam itu memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip mekanik atau fisik, dan kedua pencernaan secara kimiawi, dan kemudian ada pencernaan secara mikrobiologi. Yang pertama itu ada prinsip pencernaan secara mekanik atau fisik. Pencernaan secara mekanik itu dilakukan oleh kontraksi otot polos, terutama yang terdapat pada ampela atau gizzard yang dibantu oleh bebatuan atau grid. Grid atau batuan banyak didapati pada ayam yang dipelihara secara lepas dibanding ayam yang di kandangnya. Kemudian yang kedua ada pencernaan secara enzimatik atau kimiawi. Pencernaan enzimatik itu dilakukan oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar saliva di mulut. Enzim yang dihasilkan oleh proventriculus, enzim dari pankreas, enzim empedu dan dari hati, dan enzim dari usus halus. Enzim-enzim tersebut itu memiliki peranan sebagai pemecah ikatan protein, lemak, dan juga karbohidrat. Kemudian ada pencernaan secara mikrobiologi. Pencernaan secara mikrobiologi ini dalam pencernaan pada unggas jumlahnya itu cukup sedikit, dan terjadi itu hanya di kolom dan juga sekum. Kemudian organ-organ pencernaan pada ayam itu ada mulut. Mulut itu terdiri dari paru dan lidah. Ayam tidak memiliki gigi sejati sehingga bagian mulut ayam, bagian atas dan bagian bawah itu tersusun atas lapisan tanduk dan lidah ayam sebagai pendorong makanan agar mencapai esofagus. Kelenjar saliva yang di dalam mulut mengeluarkan semacam mukosa sebagai pelumas makanan untuk mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Kemudian ada esofagus atau tenggorokan. Esofagus berupa saluran memanjang seperti tabung sebagai jalan makanan dari mulut sampai permulaan tembolok. Dinding esofagus itu dilapisi selaput lendir dan terdapat gerakan peristalik yang akan melicinkan dan mendorong makanan itu hingga sampai ke tembolok. Fungsi utama dari esofagus adalah menyalurkan makanan ke tembolok. Jadi esofagus itu adalah tenggorokan di mana ketika ayam itu makan masuk ke mulut, kemudian ke esofagus di tenggorok itu untuk dilancarkan agar bisa masuk ke tembolok. Kemudian ketiga itu ada tembolok atau crop. Tembolok itu berbentuk seperti kantong pundi-pundi yang merupakan perbesaran dari esofagus di mana bagian dindingnya itu terdapat banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah untuk melunakkan makanan. Makanan yang akan terhenti sejenak untuk dilunakkan karena ayam tidak memiliki gigi sejati untuk mengecilkan partikel pakan yang dimakan. Tembolok crop ini juga fungsinya untuk menyimpan dan menerima makanan untuk sementara sebelum masuk ke proventriculus. Kemudian ada proventriculus. Proventriculus ini disebut juga lambung kelenjar. Proventriculus merupakan perbesaran terakhir dari esofagus dan merupakan perut sejati ayam serta sebagai tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. Nah, dinding dari proventriculus ini mensterilkan asam klorida, pepsin, dan getah lambung yang berguna untuk mencerna protein. Kemudian masuk ke ampela atau ventriculus atau gizzard. Nah, ampela atau gizzard itu berbentuk oval dan dua lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah. Bagian atas lubang itu berasal dari proventriculus dan bagian bawah lubang itu mengeluarkan pengeluaran menuju ke duodenum atau usus halus. Organ ini berisi butiran-butiran batu grit yang berguna untuk mengelilingi makanan secara mekanis. Pada umumnya, ampela berwarna merah dan sedikit campuran putih dan dari bagian luarnya. Ukuran daripada ampela dipengaruhi oleh aktivitasnya. Pada ayam itu terbiasa diberi makan yang sudah digiling, maka ampela akan lisut. Fungsi dari ampela gizzard adalah mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grid yang berada di dalamnya.
kemudian masuk ke dalam usus halus. Usus halus atau usus kecil terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Pada duodenum disekresikan enzim pankreatik berupa enzim amilase, lipase, dan juga tripsin. Pencernaan ayam di dalam usus kecil secara enzimatik dengan fungsinya enzim-enzim terhadap protein, lemak, dan karbohidrat. Protein akan diubah menjadi asam amino dan pepsin, dan keotropin lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh lipase. Sedangkan karbohidrat itu menjadi disakarida lalu monosakarida oleh amilase. Pencernaan pada usus halus tidak menghidrolisis serat kasar. Serat kasar akan langsung masuk ke dalam organ pencernaan terakhir. Kemudian masuk ke dalam usus buntu atau ceca. Ceca terletak di antara usus halus dan usus besar, di mana kedua ujungnya itu buntu. Maka disebut juga dengan usus buntu. Memiliki panjang sekitar 50-15 lah ya. Berisi calon feses atau tinja. Fungsi dari ceca belum diketahui secara jelas diketahui. Tetapi di dalamnya itu terdapat digesti sedikit serat oleh aktivitas mikroorganisme dan pencernaan karbohidrat dan protein serta absorpsi air. Kemudian ada usus besar. Nah, usus besar ini terletak paling belakang, terdiri dari rektum yang pendek dan bersambung dengan kloaka berupa saluran yang mempunyai diameter 2 kali lipat dari diameter usus halus atau usus kecil. Jadi diameter usus besar ini lebih besar gitu loh. Namanya juga usus besar kan ya. Habis itu pada usus besar ini terjadi reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada ayam. Kemudian ada kloaka. Nah, kloaka ini merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan dan lubang pelepasan sisa-sisa digesti, urin, muara, saluran, dan saluran reproduksi. Pada kloaka itu terdiri dari 3 muara saluran pelepasan, yaitu uredeum sebagai muara saluran kencing dan kelamin, dan copredeum itu sebagai muara saluran makanan, dan proctodeum itu sebagai lubang keluar yang berhubungan dengan udara luar. Bagian terluar dari kloaka disebut vine yang pada betina lebih besar dibanding dengan jantan karena untuk tempat keluarnya telur. Jadi kloaka ini termasuk barisan terakhir dari proses pencernaan pada ayam. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.